Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya kemarahan Refly Harun dia tidak bisa redam sahabat ya terhadap para Abbas. Hal itu terungkap secara tidak sengaja dalam acara head to head, di mana Farhad Abbas itu dikecam oleh Refly Harun sayangnya karena Farhad Abbas tidak hadir di dalam acara head to head, padahal dia diundang katanya menurut pembawa acara sahabat. Nah, apa yang disampaikan oleh Refly Harun saya kira ini adalah merupakan pelampiasan ya atas apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas terkait dengan hubungan gelap antara RH dan T yang konon ceritanya itu tersandarkan kepada si pengacara cerdas ini. Nah, coba kita dengarkan dulu cuplikan pendeknya karena ini pendek sekali ini. Bagaimana kemarahan daripada Refly Harun, nanti kita akan reaksi secara bersama-sama. Ini dia videonya. Kelemahannya ketika dia bicara, lama-lama nggak ada lagi talk show seperti ini. Ngapain saya datang ke talk show untuk menyerahkan leher saya? Lalu kemudian dicari kelemahannya, tiba-tiba saya dilaporkan ke polisi. Saya sudah dilakukan itu, sama orang yang sama, yang kurang ajar itu. Melaporkan, mensomasi, lalu kemudian nggak tahu apakah dia akan melaporkan tidak. Karena begini. Siapa orangnya, Bang? Siapa? Makanya Farhad Abbas. Ini saya mau marah, gitu. Tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax. Berhadapan sama saya, ayo debat masalah hukum. Anda kan a lawyer. Baik. Gitu loh. Baik, kami juga mengundang Farhad Abbas sebenarnya malam hari ini tapi tidak bisa hadir di head to head with Kelemahannya ketika dia bicara, lama-lama nggak ada lagi talk show seperti ini. Ngapain saya datang ke talk show untuk menyerahkan leher saya? Lalu kemudian dicari kelemahannya, tiba-tiba saya dilaporkan ke polisi. Saya sudah dilakukan itu, sama orang yang sama, yang kurang ajar itu. Melaporkan, mensomasi, lalu kemudian nggak tahu apakah dia akan melaporkan tidak. Karena begini. Siapa orangnya, Bang? Siapa? Makanya Farhad Abbas. Ini saya mau marah, gitu. Tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax. Berhadapan sama saya, ayo debat masalah hukum. Anda kan a lawyer. Baik. Gitu loh. Baik, kami juga mengundang Farhad Abbas sebenarnya malam hari ini tapi tidak bisa hadir di head to head. Sekuat apapun Refly Harun menyembunyikan amarahnya, akhirnya kan tak terbundur juga dan itu terbaca di mimik wajahnya sahabat ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan terhadap Farhad Abbas ini erat kaitannya dengan perdebatan minggu lalu kalau tidak salah di Rakyat Bersuara ya, di mana Farhad Abbas setiap ada orang yang bicara atau membahas soal isu ijazah Pak Jokowi dalam pertemuan itu, salah satunya adalah Michael, itu ditantang untuk dilaporkan dan itulah yang membuat Refly Harun marah di sini. Tapi menurut saya Refly Harun hanya berupaya menutupi sesungguhnya bahwa yang membuat dia marah itu adalah kasus perselingkuhan yang dibongkar tipis-tipis oleh para Abbas sahabat. Nah, disinilah bahwa yang namanya orang cerdas, secerdas apapun, kalau dia marah, dia emosi, dia tidak akan mampu menyembunyikan apa yang ada di dalam isi hati dan kepalanya sahabat ya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, diskursus ijazah Pak Jokowi ini memang luar biasa peningkatannya ya. Jadi sekarang ini kita tidak bicara lagi soal palsu dan asli, tapi kita bicara soal bagaimana orang-orang yang menyerang Pak Jokowi ini satu persatu dipertontonkan oleh Tuhan dia punya kelemahan sahabat ya. Makanya dari dulu saya bilang bahwa sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak mampu menjaga dirimu, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau-bau tahta, harta, dan wanita, maka pada akhirnya kau juga akan terjerembab. Dan itulah yang terjadi pada sahabat kita yang satu ini, yaitu Refly Harun. Padahal kalau kita dengar seperti apa penjabaran-penjabarannya selama ini kalau dia bicara, sangat seolah-olah dia adil, seolah-olah dia sangat berperi kemanusiaan, seolah-olah dia sangat peduli terhadap rakyat, seolah-olah dialah segalanya. Nah, tapi faktanya tak ada apa
masalah seperti ini, ya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak sanggup mengomentari itu. Malah dalam satu pertemuan yang kita input ya, di mana Refli Harun bicara soal tidak mau menanggapi isu-isu yang ada di pinggir jurang atau di pinggir-pinggir atau isu receh. Nah, artinya dia berharap akan keluar dari problematik yang boleh jadi apa yang disampaikan oleh Farhad itu benar-benar terjadi. Tetapi sekali lagi bahwa kalau netizen sudah menyambar informasi ini, maka jangan salahkan netizen, karena netizen mau goreng terus. Karena bagi netizen, Refli Harun beserta dengan kelompoknya ini bukan lagi orang yang patut dihargai. Saya sendiri dulu, ketika dia belum nyinyir ya, saya sangat menghargai dan menghormati orang ini. Artinya hampir seluruh video-videonya kalau dia tampil di media televisi, waktu itu belum ada kanalnya ya, kanal YouTube-nya belum ada, itu saya pasti pantangin terus itu. Kenapa? Karena memang luar biasa orang ini. Tapi tak kala kemudian dia mau memelihara kebencian dan kedengkian di dalam hatinya, nah inilah efeknya sahabat, tidak terkendali lagi, semakin terjerumus, semakin terjerembab masuk ke dalam lubang yang dalam, yang isinya lumpur. Akhirnya sudah sangat susah untuk keluar dari sana. Makanya ini juga menjadi pelajaran buat semuanya. Saya kira Refli Harun ini hanyalah cermin ya, bahwa siapapun yang bicara soal keadilan, bicara soal sosial, bicara soal hukum, bicara soal moral, ya hati-hati saja, jangan sampai kemudian kamu sendiri yang tidak bermoral. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.